Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya sedikit mengenai tentang evaluasi pendidikan dan pelatihan. Di sini ada yang perlu diketahui oleh mahasiswa, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami latar belakang, tujuan dan sasaran. Lalu yang kedua yaitu ada mahasiswa dapat menguasai praktek evaluasi pendidikan dan pelatihan. Lalu yang ketiga ada mahasiswa dapat menguasai prinsip dan evaluasi pelatihan. Lalu yang keempat ada mahasiswa dapat melaksanakan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Eh, di sini langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut, yaitu yang pertama ada latar belakang. Latar belakang evaluasi pendidikan dan pelatihan merupakan proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami peserta didik untuk mendapatkan informasi dan mengetahui seberapa jauh perubahan atau peningkatan kemampuan itu diperlukan suatu alat ukur dan pengukuran. Lalu informasi yang diperoleh dengan pengukuran tersebut diperlukan untuk membuat keputusan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia serta membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Program pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia yang memerlukan fungsi evaluasi untuk mengetahui aktivitas pencapaian program pembelajaran tersebut. Lalu selanjutnya ada prinsip evaluasi dan pelatihan. Prinsip dari evaluasi diklat adalah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan diklat dari awal hingga akhir. Adapun model evaluasi pendidikan dan pelatihan menurut Kirkpatrick memperkenalkan model the 4F level dalam melakukan evaluasi pelatihan, diantaranya sebagai berikut. Ada 4 bagian. Yang pertama level 1. Level 1 ini adalah reaksi. Reaksi adalah pengukuran bagaimana peserta pelatihan bereaksi terhadap program pelatihan. Lalu yang kedua yaitu ada level 2, yaitu pembelajaran. Pembelajaran di sini adalah pengukuran bagaimana peserta pelatihan menerima kegiatan pembelajaran, apakah peserta telah berubah pengetahuan, keterampilan dan perilakunya. Lalu yang ketiga yaitu ada level 3, yaitu perilaku. Perilaku ini adalah pengukur bagaimana peserta pelatihan telah berubah perilakunya akibat dari program pelatihan yang diikutinya. Lalu yang keempat ada level 4, yaitu hasil. Hasil ini adalah pengukuran bagaimana mengukur apa hasil yang diperoleh karena peserta pelatihan mengikuti program pelatihan, misalnya meningkatkan produktivitas, kemampuan menemukan dan melaksanakan keputusan dan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap pelaksanaan evaluasi dan pelatihan dengan menggunakan model Roy. Proses dari Jack L. Phillips. Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dalam 4 tahap, diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada perencanaan evaluasi, lalu yang kedua ada
pengumpulan data, lalu yang ketiga ada analisis, lalu yang keempat ada pelaporan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut dari pembahasan tersebut. Pada umumnya, evaluasi tidak dapat dilakukan hanya sekali saja. Praktik yang terbaik adalah dengan melakukan beberapa kali evaluasi. Hasil evaluasi perlu ditindaklanjuti dan selanjutnya dilakukan evaluasi kembali untuk melakukan analisis dan evaluasi selanjutnya. Dengan memperhatikan data dan hasil analisis evaluasi sebelumnya, pengolahan program perlu menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi sehingga pelaksanaan selanjutnya dapat terus ditingkatkan. Kesimpulan dari materi tersebut, evaluasi diklat adalah sebuah evaluasi yang komprehensif untuk menilai keberhasilan program diklat, khususnya berkaitan dengan keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan diklat. Evaluasi diklat ini pada akhirnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah program pelatihan ini bermanfaat atau tidak, apakah program pelatihan ini dilanjutkan atau tidak, hal apa saja yang perlu diperbaiki dari program pelatihan yang sudah ada jika ingin dilanjutkan kembali, dan untuk keputusan terakhir ini bisa saja seluruh program diklat dirancang ulang mulai dari tahap yang pertama sehingga menentukan kebutuhan diklat sampai pada tahap evaluasi keberhasilan. Evaluasi diklat akan membantu lembaga diklat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat secara keseluruhan. Mungkin sedikit saja rangkuman materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.